Nusantara, kota terencana, ibu kota Indonesia masa depan. Pada April tahun 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Dengan rencana untuk menyelesaikan penilaian situs alternatif potensial untuk ibu kota baru Indonesia pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa. Tak lama setelah rencana itu diumumkan, Joko Widodo mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan, yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan kawasan segitiga dekat Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Pada April tahun 2019, rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru diumumkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, yang memenuhi syarat ibu kota baru, termasuk bebas dari gempa bumi, tsunami dan gunung berapi. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R34, Pres. 08/2019 yang dilampiri 2 arahan, yaitu laporan kajian Presiden tentang pemindahan ibu kota dan permintaan dukungan DPR untuk pemindahan ibu kota, selama pidato kenegaraan 2019 di Parlemen pada tanggal 26 Agustus. Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Kepulauan Indonesia, serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai hub utama Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar Rp466 triliun, 32,7 miliar dolar, dan bahwa pemerintah bermaksud untuk menutupi 19% dari biaya. Sisanya terutama berasal dari kemitraan publik swasta dan investasi langsung oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta. Pada saat yang sama, Rp692 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya. Awal September tahun 2021, rancangan undang-undang RUU pemindahan ibu kota sudah selesai. Pada tanggal 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan Omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Rendah Parlemen Indonesia. Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu berisi rencana pembentukan otoritas ibu kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernur provinsi. Ini juga akan mengatur bagaimana otoritas ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya. Pada tanggal 15 Februari tahun 2022, RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amandemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN) mirip dengan Garis Besar Haluan Negara GBHN, Orde Baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.
Berdasarkan hasil survei kedai kopi pada Agustus tahun 2019, 95,7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 17 Januari tahun 2022 dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara baru akan bernama Nusantara. Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama. Kalimantan Tengah membawa potongan-potongan tanah dari sebuah bukit di mana Cilik Riwut, seorang pahlawan nasional dari provinsi dan tokoh Dayak yang disegani, dikatakan sedang bermeditasi. Kalimantan Timur membawa air dan tanah dari Kutai Lama, tempat sejarah kerajaan Kutai Kartanegara ditemukan. Maluku Utara membawa kombinasi tanah dan air dari 4 kesultanan utama di Maluku, atau dikenal sebagai Maluku Kieraha, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangkan tanah dari 7 kabupaten di provinsi tersebut, sedangkan Bengkulu membawa tanah dari lokasi pengasingan Soekarno. Kalimantan Selatan membawa air dan tanah dari bekas kediaman ulama terpandang di provinsi itu, Zainal Ilmi dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sulawesi Tenggara menyajikan tanah dan air dari situs sejarah Kesultanan Buton di Bau-Bau. Jawa Timur juga melakukan hal serupa dari situs-situs bekas Kerajaan Majapahit. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh Urban Plus bertajuk Nagara Rimba Nusa dan secara resmi diumumkan pada tanggal 23 Desember tahun 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020. Desainer dari setidaknya 3 negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain. Nama yang telah diusulkan sekitar 3 bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang. Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan. Konstruksi sempat ditunda sampai setelah kampanye vaksinasi COVID-19 selesai pada Maret tahun 2022. Pada Maret tahun 2022, Kementerian kembali menyelenggarakan kontes desain pada 4 struktur, yaitu Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Kehakiman, dan Kompleks Ibadah Umum di samping Danau Pancasila. Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur, hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan. Kota ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Nusantara meliputi area seluas 2.560 km persegi, 990 mil persegi, terdiri dari 6.856 km persegi, 2.647 mil persegi, ditetapkan sebagai wilayah pusat pemerintahan, kawasan inti pusat pemerintahan, 56.180 km persegi, 21.690 mil persegi, sebagai daerah ibu kota, kawasan ibu kota negara, dan selebihnya sebagai daerah perluasan ibu kota, kawasan pengembangan ibu kota negara.
Wilayah metropolitan Nusantara akan mencakup kabupaten dan kota di sekitar Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda. Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km persegi, 990 mil persegi, menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli tahun 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama. Zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.